Halo, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk kisah cinta dan finansial dari Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Januari, Februari, Maret 2022. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, saya akan mulai dari finansial, kemudian baru kisah cinta. Oke, kita mulai. Darling angels, please clarify, energi dari Scorpio, finansial atau keuangan Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising, Scorpio Venus. Please clarify, energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify. Thank you. Oke, Scorpio. 3 deck ya, Januari, Februari, Maret, dan ada bottom of the deck. Ini Januari. Februari, the ship di sini, the fox. Oke, bertahan. The cleaver, the ship, the fox, bottom of the deck. Oke. The stork di sini. Oke, kita mulai dari Januari. Sebentar, beberapa Scorpio ini kehilangan pekerjaan, hanya sebentar aja. Ada sesuatu yang hilang sebentar saja, tapi ada kesempatan yang datang sebentar aja. Jadi ini kayak masa transisi ya. Oke. Kalau kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan, itu hanya sebentar. Entah mungkin kontraknya berhenti, selesai, itu hanya sebentar, dan kemudian ada kerjaan lagi. Bisa tentang kontrak kerja yang diperbaharui kembali, karena ini masih tetap berinteraksi dengan situasi yang sama, atau orang yang sama, atau circle yang sama. Jadi kalaupun kamu di sini tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau kontrak kamu berhenti, tapi masih ada panggilan kerja lagi beberapa minggu kemudian dari perusahaan yang sama. Nah, ini kalau bekerja. Jadi hilang hanya sebentar, kemudian tiba-tiba ada lagi. Jadi ini nggak lama, cuma 2 minggu. Paling lambat 1 bulan. Oke. Ya paling lambat sebulan ya. Di sini. Atau bisa tentang bekerja sebentar, sifatnya seperti project. Jadi ini bukan karyawan tetap. Oke, kalaupun project atau bisnis ini datang hanya sebentar. Sebentar aja. Kesempatannya itu enggak datang 2 kali, dan ini hanya sebentar prosesnya ya. Jadi kalau kamu ngambil keputusannya lama, ini enggak bisa kayak gitu. Ini harus ngambil keputusan cepat. Oke, jadi keputusannya harus cepat diambil dari pihak manajemen atau tempat bisnis kamu ya. Kalau kamu di bisnis, begitu juga bekerja. Di sini harus
cepat ngambil keputusannya, nggak bisa kelamaan. Oke, so ini kesempatan yang datang hanya sebentar. Bisa terutama kesempatan untuk bertahan di masa pandemik ini ya. Oke. And next di sini bulan Februari tidak stabilnya situasi pandemik juga ternyata di sini mempengaruhi pekerjaan kamu. Kalau kamu yang kerja jadi pekerja karyawan, ya seorang yang pekerja di sini, saya ngelihat kayak kamu hanya menganggap pekerjaan ini sebagai masa kamu transit. Jadi kamu ngerasa bahwa nanti setelah pandemik ini benar-benar situasi sudah stabil, kamu akan mencari peluang baru. Karena kamu berusaha hanya untuk bertahan, untuk bisa meneruskan kehidupan. Tapi bukan pekerjaan ini yang kamu mau. Oke. Beberapa bekerja di bisnis travel yang situasinya masih sangat sulit untuk menjadi stabil di sini. Sepertinya isu tentang perusahaan-perusahaan travel, entertain, pariwisata masih perlu banyak lagi bersabar di sini. Oke, karena di sini masa transisi. Situasi pandemik di bulan Februari masih belum stabil ya seperti yang diharapkan. Tapi jauh lebih baik di sini karena ya seenggaknya masih berputar situasi ekonominya gitu loh. Kalau yang bisnis travel ini. Beberapa juga tentang bisnis yang sambil bekerja sambil liburan. Itu untuk bertahan. Jadi ada pekerjaan, juga berjalan dengan bisnis, juga berjalan dengan liburan di sini. Oke. Kalau yang punya bisnis investasi saham ya, kalau sekarang kan banyak orang ketika masa pandemik lari ke saham ataupun bisnis investasi yang bisa dikendalikan dari handphone atau dari rumah begitu. Di sini hanya sebentar ya, jadi jangan terlalu borong-borong saham-saham yang gak jelas gitu loh, karena ini terlalu beresiko untuk membeli yang baru, tapi ternyata yang lama ini yang harus sebenarnya dibeli lagi ya, jangan dilepas. Oke, kalau kamu bisnis saham atau apa, saya nggak ngerti kalau kripto ya, tapi ini arusnya cepat banget, jadi apa yang sudah dibeli jangan dijual dulu karena ada situasi shocking moment nanti, itu momennya tepat banget kalau mau jual karena itu lebih bagus. Itu kalau yang bisnis saham ya, investasi saham. Inti dari The Ship ini adalah itu hanya situasi penderitaan, pertahanan, benteng pertahanan itu hanya sementara. Jadi seperti perahu yang dari satu dermaga ke dermaga yang lain, itu kan gelombang ombaknya beda-beda. Nah, ini lagi transit satu tempat, disuruh bertahan sebentar, jangan pergi dulu. Nah, ini dia. The Clever, The Ship. Jadi, apapun bisnis yang sedang kamu jalani, jangan dilepas dulu meskipun sifatnya di sini hanya bertahan. Tidak ada benefit, tidak ada keuntungan, tapi bertahan, disuruh bertahan di sini. Jangan dulu mundur. Oke, ini di bulan Februari. Jangan juga mulai bisnis yang baru. Karena ini sifatnya transit. Jadi gelombangnya dari dermaga satu ke dermaga lain kan berbeda-beda. Anginnya, gelombangnya, anginnya itu berbeda-beda. Oke? So di sini disuruh bertahan dan ini hanya sebentar. Dari Januari ke Februari masih disuruh bertahan. Dari Februari ke Maret lebih sangat sulit untuk bertahan. Anda bisa lihat di sini ada serigala di padang rumput yang hijau. Pertanyaan saya, serigala di padang rumput yang hijau, apakah serigala ini akan mati atau terus hidup?
Oke, bisa tulis di kolom komentar. Kenapa? Kenapa serigalanya tetap hidup sementara dia ada di padang rumput yang hijau, atau dia mati? Kenapa dia harus mati? Karena di sini adalah tentang bertahan sampai mati. Maksudnya bertahan sampai mati adalah segala daya upaya harus dikerahkan karena ini pertahanan terakhir di bulan Maret. Oke. Sebagaimana kita tahu, serigala adalah makhluk karnivora. Dia bukan omnivora, pemakan segalanya, bukan. Dia karnivora, pemakan daging. So, serigala yang pemakan daging tidak akan pernah bisa hidup di padang rumput yang hijau. Karena sehijau apapun padang rumput, dia pemakan daging, bukan pemakan tumbuhan atau herbivora. So, dia pasti mati. Ini pertahanan terakhir. Karena tidak ada makanan dia di padang rumput yang hijau ini. Oke. So, di bulan Maret mungkin akan sangat turun penghasilan kamu. Akan sangat sulit untuk membuat produk yang kamu produksi untuk dijual. Bahkan kalau kamu karyawan, kamu akan bertahan di sisa-sisa terakhir perjuangan tenaga finansial di sini akan bertahan. Jadi ini penghasilannya ini hanya cukup untuk makan tok, udah nggak bisa yang kayak bayar iuran, cicilan, udah nggak bisa. Ini di sini. Ini di sini. Itu pun untuk makan sudah dikurangi, yang sehari 3 kali jadi sehari 2 kali aja gitu, hanya untuk bertahan. Dan ini adalah titik terakhir pertahanan kamu. Begitu juga yang bisnis. Mungkin kalau udah menyerah di bulan Februari, berarti udah selesai di bulan Maret ini, udah gulung tikar, udah tidak punya kewajiban lagi untuk biaya-biaya yang wajib ya, yang bulanan rutin itu. Ini di sini. Jadi kalau kamu punya usaha, kamu mau berhenti, mending kamu berhentinya di Februari, bukan di Maret. Karena di Maret inilah tembok benteng terakhir pertahanan, udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa mau karyawan kamu ribut atau apa untuk supaya bertahan, tetap nggak bisa karena nggak cukup di sini, udah selesai. Ini yang punya bisnis. Kenapa harus bertahan sampai sekuat tenaga, segala daya gitu? Karena di sini ada the stork, bottom of the deck kamu. Kamu lihat ini. Coba catat apa aja yang udah hilang dalam kehidupan kamu, berapa banyak total jumlahnya. Coba dicatat. The stork ini tentang semuanya akan kembali. Impas. Oke? Mudah-mudahan paham. Oke, di sini ada begitu banyak pelajaran. Oke? Ada begitu banyak pelajaran yang harus kamu pelajari. Karena sepertinya ini pertahanan terakhir di bulan Maret adalah titik di mana kamu harusnya, ketika tidak ada pekerjaan, ketika situasi begitu sulit, pasti ada banyak waktu untuk belajar, membaca undang-undang, aturan yang berlaku. Di sini semuanya kembali perlahan-lahan. Oke, the stork. Oke. Ada situasi yang menekan pressure seseorang. Di tengah tekanan itu ada akhirnya jalan keluar. Ide kreatif kamu yang akhirnya membuka jalan keluar. Jadi mungkin di awal akan dapat pekerjaan di pagi hari dan malam hari. Pekerjaan yang tadinya kamu pilih-pilih, sekarang kamu mulai bisa terima semuanya.
kamu bisa jalani beberapa pekerjaan mungkin yang membayar kamu tidak sebanding dengan kerja keras kamu, tapi akhirnya ketika kamu tekuni, semuanya berbuah manis. Kamu harus mengerjakan semuanya karena memang penghasilannya juga tidak murah di sini. Jadi ya tidak ada yang sia-sia. So banyaklah belajar di sini, mungkin dengan menghadapi pesaing-pesaing. Oke, sambil bertahan di sini, belajar untuk memperbaharui usaha bisnis kamu dengan mempelajari apa yang kurang atau berinovasi kembali, karena ini akan kembali semuanya, semua yang hilang dari bertahan sebelum Januari dan masuk Januari, Februari, Maret di sini. Kalau kamu sudah punya inovasi, berarti ini kesempatan yang hanya sebentar. Ada partner yang ingin menawarkan kamu untuk bisnis bersama. Walaupun dia bukan orang dekat tapi orang jauh di sini. Dan akhirnya bisa membuat kamu bertahan dan kembali lebih stabil lagi di bisnis kamu. So ini kesempatan di Januari yang tidak boleh dilewatkan oleh pihak Scorpio. Kalau yang bisnis, begitu juga yang bekerja. Ada kesempatan yang hanya 2 minggu aja sebentar. Kesempatan untuk bekerja, ini freelancer, ya, untuk traveling ataupun menjadi guide di sini, ataupun pekerjaan freelancer yang hanya sebentar untuk membuat pertahanan materi yang semakin down di bulan Maret. Dan setelah itu kamu bisa kembali bekerja di tempat lama kamu bekerja karena situasi ekonomi mulai membaik. Tapi di bulan Februari, beberapa reading kemarin ya, saya lihat Februari itu seperti berkabut semua sign ya. Jadi beberapa sign itu di Februari itu berkabut. Sepertinya memang situasi COVID di Februari agak-agak berat, mungkin akibat dari Nataru ya. Tapi di sini kayak situasinya semua melewati situasi yang lumayan berat sampai di bulan Maret. Makanya di sini mungkin baru bisa kita lebih stabil, ngerasa stabil itu setelah Maret ya, karena situasinya akan lebih tidak nyaman di bulan Februari. Itu pun dengan pekerjaan ya di sini. Hanya sebentar aja gitu. Misalnya hanya sebentar aja untuk kerja di kantor, karena memang harus kembali lagi bekerja dari rumah. Oke. Itu aja untuk bisnis ataupun pekerjaan ya. Kita lihat dari kisah cinta dari 78 deck ya. Modeling Angels, please clarify Scorpio. Modeling Angels, please clarify Scorpio. Kisah cinta Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret 2022. Please clarify Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Okay. Ini di bulan Januari, Six of Swords, Six of Cups, energi dari Five of Swords, energi dari The World energy, Two of Cups, energi dari Five of Pentacles. Ini bulan Februari. Energi dari Nine of Cups, energi dari Four of Cups, energi dari Ace of Cups, energi dari The Death energy, The Tower moment, energi dari Page of Cups. Dan ini bulan Maret, energi dari The Temperance energy, the Lovers energy, Ten of Swords, the Justice energy,
energi dari Two of Wands, energi dari Eight of Pentacles, bottom of the deck. Oke, energi the Hierophant, Taurus energi, kamu bisa dealing dengan Taurus. Saya ngelihat di sini banyak berdoa, ya, banyak mengutamakan nilai-nilai kebaikan. Itu cara terbaik, terutama dimulai di bulan Januari. Banyak kesempatan-kesempatan itu ada karena doa-doamu yang terjawab. Jadi ada doa-doa yang selama ini mungkin belum ada pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan freelancer, dan memang hanya sebentar, tapi ternyata itu bisa membawa kamu untuk bertahan, terutama di masa pandemik. Oke, so ini tentang nilai-nilai kebaikan, mengimani hal-hal baik. Karena kita sendiri, the universe, teman terbaik, sahabat terbaik kita. Oke, jadi tetaplah banyak-banyak berdoa di sini. Sepertinya kamu ingin memulai di 2022 adalah awal yang ingin kamu mulai dengan banyaknya doa-doa, dengan banyaknya nilai-nilai kebaikan yang ingin kamu jalani. Ada masa kesadaran di sini, kesadaran diri untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai morality atau sesuai dengan religius yang kamu yakini. So di sini ada energi dari Eight of Swords. Eight of Swords, ada keputusan besar yang kamu ambil. Beberapa ingin menjalani situasi perceraian atau legalitas divorce. Beberapa gagal dalam pernikahan. Di 2021 cukup berat untuk kamu. So, kamu tidak mau lagi terjebak dengan situasi hubungan kamu yang gagal. Kamu banyak berdoa di sini untuk bisa lebih kuat menghadapi perjalanan hidup kamu di tahun 2022. Dan ini di bulan Maret, The Magician. Saya ngelihat kamu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan tujuan kamu, keinginan kamu, dan kamu akan mengejarnya dengan melakukan segala cara. Oke? So, beberapa Scorpio ingin sekali punya pernikahan setelah hubungannya berakhir. Beberapa dari Scorpio ingin mengakhiri legalitas divorce di sini karena merasa tidak nyaman bersama dengan pasangannya. Oke. Yang kencang Libra, Sagittarius, Gemini, juga Pisces, Scorpio, Cancer. Ada the Death di sini. Oke, Taurus di sini. Oke. Soulmate connection, twin flame connection, atau memang ini hubungan karma. Hubungan karma. Ya, jadi tidak twin flame, tidak soulmate. Masuk di hubungan karma. Hubungan yang hanya memberi pada pelajaran kehidupan untuk kita sendiri. Pasangan kita yang datang dalam hidup kita hanya memperingatkan kita tentang hal-hal yang perlu atau yang harus kita perbaiki dengan mencerminkan sikap dalam dirinya yang kita ngelihat gini, hubungan karma itu kita ngelihat pasangan kita tuh kayaknya ngelakuin sesuatu yang gak kita suka, yang membuat kita terusik, dan ternyata itu adalah sikap dia adalah pantulan dari diri kita yang perlu kita perbaiki. Contoh, kita suka ngeluh, tapi bukan di depan orang, tapi kita ngeluh ngomongin diri kita sendiri. Jadi seperti kita nggak bisa berdamai dengan keadaan. Contoh, kita suka ngomong di hati kita, kok hidup gue lebih berat ya dari teman gue itu, kok hidup gue lebih berat deh dari si A, si B, si C. Kalau bisa gue lahir di keluarga yang itu aja, yang ini kayaknya gue lahir di keluarga yang berat banget hidupnya, yang ekonominya susah. Nah itu kita ngeluh, itu nggak kedengeran sama orang, tapi kita ngomong sama diri kita sendiri. Nah itulah namanya karma yang ada di hati kita.
di pikiran kita. Nggak ada yang tahu, tapi kita sudah berbuat karma. Karma sendiri itu adalah perbuatan. Tapi apakah the universe, pencipta kita, mendengarkan? Iya. Di sini ada the Hierophant. Nah, sikap-sikap seperti itu yang ingin kamu rubah di masa 2022, membuka lembaran baru untuk tidak lagi mengulangi cara hidup yang sama yang ternyata itu cukup toksik dari diri kamu sendiri. Ya kan? Ngerti ya maksud saya? Mudah-mudahan ngerti. So, kita mulai di Januari. Di sini kamu mau buka lembaran baru, meninggalkan semua situasi dunia yang tidak pasti selama ini kamu jalani. Kenapa saya bilang tidak pasti? Karena ini tidak serve untuk kamu. Menurut kamu, apa yang kamu jalani 2021 adalah kehidupan yang penuh dengan drama. Sehingga di 2022 kamu ingin keluar dari situasi drama, ingin hidup dengan realistis, tanpa ada tekanan, tanpa ada drama-drama, triki-triki tipu daya, terutama dengan pasangan kamu. Dan di sini ada energi dari Six of Cups, Two of Cups, soulmate connection, twin flame connection. Bisa tentang cinta dari masa lalu yang berusaha untuk memulihkan hubungan dengan kamu. Oke. Januari ada orang dari masa lalu, mungkin pernah menikah sama kamu dan berusaha untuk bertemu dengan kamu di bulan Januari. Oke. So, kalau yang mencoba untuk move on di sini, di bulan Januari dia akan berusaha untuk kembali terkoneksi sama kamu. Dan yang terjadi setelah kalian bertemu, kamu udah ngerasa asing, kamu udah ngerasa beda. Kalian bertengkar, ada penolakan dari pihak kamu, karena kamu ngerasa dia sudah berbeda. Dia merasa kamu sudah berbeda. Kamu ngerasa dia udah kayak orang asing. Yang kamu harapkan adalah cinta baru di sini. So, siapapun yang dealing dengan Scorpio, sepertinya sangat sulit untuk kembali sama Scorpio, bisa karena berbeda keyakinan. Oke, religious factors di sini. Bisa tentang sudah rasa beda. Scorpio sudah banyak berubah cara pandang dia melihat, karena 2022 untuk beberapa Scorpio memulai lembaran baru adalah jalan terbaik daripada harus kembali dengan situasi mantan yang ternyata itu berputar pada situasi hubungan karma. Oke. Beberapa karena berbeda usia, culture, education, religious, tapi di sini lebih tepatnya karena religious. So, Scorpio lebih mengutamakan untuk bisa punya cinta baru. Oke, so di Januari ada mantan atau seseorang yang dari masa lalu ingin memulai memperjuangkan hubungan agar bisa bekerja kembali dengan kamu. Oke, terutama dengan Taurus di sini, Pisces, Cancer, Scorpio. And then kita lihat di bulan Februari. Di bulan Februari, kamu sendiri single, banyak perubahan dalam hidup kamu. Tentang harapan-harapan yang ingin kamu manifest sudah sangat berubah dengan harapan kamu di masa lalu. Oke, mungkin harapan kamu di masa lalu adalah masih di 2021, sebelum tutup 2022, kamu mungkin pernah kangen sama mantan kamu, ingin dia kembali. Tapi 2022 Februari, kamu ngerasa sendiri lebih better daripada bersama dengan pasangan kamu atau mantan kamu. Kemudian kamu sudah banyak sekali berubah. Ada kekurangan dari perubahan kamu. Beberapa dari Scorpio ini menggunakan alkohol sebagai bentuk dia untuk mencari ide, berusaha untuk move on di sini. Ya, jadi ada cara negatif di sini. Tapi kamu sudah banyak merubah cara hidup kamu, cara kamu untuk melihat kehidupan itu sangat jauh berbeda dari tahun 2021 yang menurut kamu begitu drama, begitu punya banyak intrik tipu daya di sini. And then pasangan kamu di sini stuck, dia sudah mencoba untuk kembali sama kamu, mantan kamu tepatnya. Tapi di sini
ternyata kamu sudah sangat berubah, so dia stuck dengan kamu. Four of Cups di sini, dia stuck, dia tidak bisa lagi berpikir bagaimana caranya untuk membuat kamu kembali. The Tower moment, situasi di luar kendali. So the universe memisahkan kamu dan dia karena di sini ada cinta baru untuk Scorpio. See. Di sini ada Two of Cups. Okay? So, ada cinta baru yang ingin bersama dengan kamu. Baru kenal, dia terlalu cepat membuka diri. Kamu terlalu cepat membuka diri. Di sini ada love unconditionally. Cinta mula-mula, penuh tanpa syarat. Kalian saling mencintai, yes. Kamu bisa merasakan cinta dari cinta baru kamu ini. Sementara mantan kamu masih stuck sama kamu, bahkan di bulan Februari. So, banyak perubahan dalam hidup kamu ternyata mempengaruhi kamu. Dan itu akhirnya meningkatkan frekuensi kamu atau merubah frekuensi kamu. Bisa merubah frekuensi aja, bisa frekuensinya meningkat. Karena di sini beberapa dari Scorpio banyak sekali berdoa. Doa konektivitas kita dengan pencipta kita, the universe pencipta kita meningkatkan frekuensi kita, karena the universe pencipta kita punya frekuensi yang sangat tinggi. So ketika kita terkoneksi dengan the universe, frekuensi kita atau vibrasi kita akan semakin tinggi. Ketika frekuensi kamu meningkat di sini, vibrasi kamu mulai meningkat di positive energy. Kamu merasa bahwa cinta lama sudah tidak lagi menjadi harapan kamu. Kamu lebih nyaman untuk bersama dengan cinta baru kamu. So di sini tentang hubungan yang kamu akhiri, terutama dengan mantan kamu. Eight of Swords. Kalau yang sudah menikah di sini ada pisah rumah, beberapa memang sudah memulai untuk melayangkan gugatan cerainya karena di sini ada cinta baru. Dan beberapa dari Scorpio merasa bahwa berpisah, bercerai dengan pasangan ini adalah ledakan yang terjadi di tahun 2021 baru bisa termanifest di 2022. Jadi ini sudah merencanakan untuk menikah. Dan beberapa dari Scorpio merasa nyaman dengan hidup single di sini. So di Februari banyak Scorpio yang berusaha untuk memutuskan bahagia dengan hidup singlenya, meskipun beberapa Scorpio lari pada alkohol di sini untuk bisa meringankan overthinking yang kamu rasakan. Beberapa dari Scorpio tidak sadar menemukan cinta baru. Ini baru kenal, sangat baru kenal di bulan Februari. So ketika ada yang putus di sini mungkin lebih baik tidak terlalu terjebak. Eight of Swords di sini seperti terjebak dengan hubungan yang berakhir. Karena di sini ada cinta baru. Ada seseorang yang baru kenal yang membuat kamu berubah total di sini. Menjadi seorang yang baru. The universe, the tower moment boom situation. Tiba-tiba situasi semuanya terjadi dan ini cukup shocking moment untuk mantan kamu. Karena dia stuck dengan kamu, dia berharap dia bisa kembali bersama dengan kamu, tapi apa daya, menurut kamu lebih nyaman untuk tinggal menjadi single. Oke, tapi di sini ada cinta baru yang terus berusaha meyakinkan kamu. Page of Cups. Oke, Februari memang cukup sulit dijalani, tapi juga ada good news tentang ada cinta baru di sini dan kamu cukup bahagia di bulan Februari karena kamu ingin sekali single. So apa yang kamu harapkan untuk menjadi single seperti terdengar oleh the universe, the tower moment di bulan Februari. Oke. So ada yang putus, kemudian ada yang bertemu dengan cinta baru. Kita lihat energi di bulan Maret. Di bulan Maret sini ada Sagittarius, ada the Justice. Saya ngelihat kamu berusaha untuk lebih balance dengan jiwa kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Segala sesuatu ada situasi karmanya. Kamu jadi lebih sadar untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang lebih luas, lebih menyederhanakan keinginan, tidak lagi meledak-ledak, tidak lagi berusaha untuk melihat hal-hal yang hebat, tapi melihat pada segala sesuatu harus lebih sederhana dan lebih adil. Ini energi tentang balance di dua pihak. Ini balance pada jiwa, ini balance pada tindakan. See?
The Justice energy dan The Temperance energy, energi yang sama. Bedanya yang satu lebih kepada fisik, situasi karma untuk pelajaran kehidupan kita terlihat oleh fisik. The Temperance energy tentang keseimbangan, balance yang bisa dirasakan di dalam hati kita dengan terkoneksinya kita pada the universe, pencipta kita. Juga bisa tentang jiwa kita yang terkoneksi langsung dengan pencipta kita, sehingga segala sesuatu kita melihatnya dengan cara yang sederhana, tidak dibikin ribet. Masalah yang besar tidak dibesar-besarkan, masalah yang kecil pun diselesaikan dengan cara yang tenang. So ini tentang keadilan jiwa dan raga, tubuh, mind, soul, and body. Di sini ada situasi balance untuk Scorpio. So situasi pergolakan di bulan Februari membuat kamu merasa perlu menenangkan diri, menyederhanakan penglihatan, perception kamu tentang sesuatu yang kamu kejar, terutama tentang pernikahan di sini dengan orang yang kamu cintai. Meskipun ada cinta baru, di sini kamu butuh waktu untuk sendiri. Di sini kamu butuh waktu untuk menunggu agar kamu bisa lebih tenang, lebih balance lagi. Mantan kamu masih mencoba untuk berusaha untuk komunikasi sama kamu. Dia berusaha untuk bertemu dengan kamu, tapi di sini kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya menunggu aja. Oke, kenapa? Karena di sini ada Ten of Swords, Eight of Cups. Ada situasi pengkhianatan yang kamu rasakan di sini. Juga kerja keras pada hubungan yang tidak kunjung berhasil, membuat kamu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan semuanya sia-sia, hanya buang waktu kamu aja. Dan di sini ada energi The Magician. So energi The Magician tentang melakukan segala cara untuk menemukan pasangan hidup. Tapi yang datang adalah mantan. Oke, yang datang adalah mantan di sini. Lalu harus ngapain? Terserah kamu. Kamu kalau mau terima dia lagi, artinya kamu masuk dalam perputaran roda karma. Tapi saya melihat di sini di bulan Maret kamu akan berusaha untuk menemukan cinta baru. Sepertinya rasa cinta kamu untuk masa lalu kamu sudah selesai, sudah tidak ada rasa. Oke. Cukup berat di bulan Maret karena pekerjaan kamu di sini sangat jauh dari apa yang kamu inginkan. Beberapa di sini merasa dikhianati oleh teman partnernya dia atau teman kerja dia di sini. So, kembali tentang menyederhanakan pikiran, lebih kepada keseimbangan. Itu jauh lebih baik ya. Karena di sini The Magician, kamu akan melakukan segala cara untuk bisa menghindari rasa kecewa. Ten of Swords di sini. Ya. Kamu ngerasa nggak adil ketika kamu sudah bekerja keras dalam hubungan, tapi pasangan kamu di sini dia sih terjebak, sudah putus. Kamu juga sebenarnya masih apa ya, masih bukan ingin kembali, tapi lebih tepatnya kayak masih proses move on di sini karena ada situasi keadilan, situasi karma, the justice energy. Oke. So untuk yang ingin punya legalitas divorce, akan diterima legalitas divorce di bulan Maret. Dan ada memori-memori yang tidak nyaman, memori-memori yang buruk di sini tentang mantan kamu, yang berusaha untuk melakukan segala cara agar bisa kembali sama kamu. So kita lihat clue atau kisi-kisi untuk kamu menjalani hidup kamu di bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022 untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you. Ini untuk tahun 2022, Januari, Februari, Maret, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Scorpio. Recovery. Pulihkan diri kamu. Jangan lagi bertengkar. Berdamai dengan keadaan. Kamu tahu caranya. Kamu sudah berdoa. Kamu sudah berdoa untuk menyelamatkan hubungan kamu sama dia. Recovery, pulihkan kembali diri kamu. Yang terjadi sudah terjadi. Karena beberapa ini akan melewati legalitas divorce ya. Pulihkan diri kamu, fokuslah kembali dengan diri kamu. Yang kedua, impartiality. Terlalu banyak perbedaan dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, mantan kamu di sini. Meskipun dia berusaha kembali, kamu ngerasa nggak klik, nggak balance di sini. Kenapa seperti itu? Karena mungkin sudah beda frekuensi di sini. Kamu sudah terlihat bahagia dengan masa single kamu. Bahkan kamu sudah optimis untuk bisa menemukan cinta baru kamu. Itu yang membuat mantan kamu stuck di sini. Oke, Scorpio. Dan di sini ada guilt, rasa bersalah. Ada rasa bersalah, ada situasi karma yang kamu jalani. Perpisahan apapun pasti menimbulkan rasa kesedihan. Kamu sudah menunggu cukup lama untuk bisa divorce di sini. Dan ketika terjadi situasi divorce, kamu ngerasa tidak bisa memaafkan diri kamu sendiri, malah kamu merasa bersalah di sini. Terutama tentang kehidupan yang mengecewakan yang kamu jalani. Oke, karena beberapa Scorpio ini punya nilai-nilai kebaikan, morality yang dia pegang teguh di sini. Sehingga ketika ada perceraian itu membuat satu kesalahan besar yang sudah dia lakukan untuk pasangannya. Bottom of the deck, perseverance, bertahan. Bahkan yang punya legalitas divorce di sini perlu untuk bertahan. Untuk materi, mungkin kamu bukan pekerja, kamu seseorang yang mengandalkan pasangan kamu untuk setiap kebutuhan hidup kamu. Beberapa ini kalau belum ada legalitas divorce, bertahanlah. Kenapa harus bertahan? Ya, untuk lebih untuk lebih bisa menjalani hidup ya. Apa sih bertahan? Karena kan itu tadi, kalau udah berpisah dengan pasangan, sementara kamu di sini ada kerja keras, secara materi belum siap untuk mandiri. Oke. Scorpio. Di bulan Maret ini ya, jadi lebih rasa bersalah ini nggak usah terlalu berlebihan. Ya, apalagi dengan legalitas divorce. Rasa nggak adil. Semua udah terjadi, jalani aja. Mau bagaimana lagi? Terutama yang legalitas divorce. Ada situasi karma, ada situasi karma. Kita lihat dari Oracle Wisdom. Ini ada saran untuk kamu, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk kisah cinta
Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Okay. Thank you, thank you, thank you. Okay. Reverse disassociation. Kamu tahu kuncinya, kamu tahu caranya untuk memulihkan diri kamu. Recovery, di sini ada reverse disassociation. Ini energi yang sama tentang bagaimana kamu tahu cara memulihkan diri kamu. Oke, terutama tahu bagaimana cara move on, keluar dari mantan yang masih menghantui kamu sampai di bulan Maret. Oke, di sini tentang komitmen, kestabilan finansial yang ingin kamu pertahankan. Oke. Di sini ada ennoble your soul. Mulailah lebih hidup jujur seperti adanya diri. Di sini ada topeng yang harus dilepaskan. Berjalanlah mengikuti cahaya. See? Kamu gak sendiri. Di sini ada guardian angel kamu. Kalian begitu banyak berubah. Meskipun mantan kamu stuck, saya melihat tentang cinta baru kamu yang lebih optimis dalam hidup kamu, yang bisa memberikan kebahagiaan lebih stabil pada kehidupan kamu. Jadi bertahanlah, tidak usah kembali dengan mantan yang pertama. Yang kedua, kalau sudah cerai tidak harus merasa bersalah berlebihan. Kalian sudah berjuang ya. Dan di sini ada create boundaries, jaga jarak, batasi pertemuan dengan mantan. Oke, kalau kamu masih terkoneksi dengan mantan atau masa lalu, tutup lembaran masa lalu. Seperti semangat awal kamu pada bulan Januari tentang move on. Teruslah move on, jangan lihat lagi ke belakang. Pasang batas atau boundaries dalam kehidupan kamu untuk masa lalu. Jangan lagi kembali ke masa lalu. Bottom of the deck, unlock your heart. Ini cukup manis. Kunci hati kamu untuk masa lalu. Jangan lagi dibuka pintunya. Buka kunci hati kamu. Ya, jangan lagi kunci hati kamu di tahun 2022. Sambutlah cinta baru. Nah, itu kayak gitu. Kunci untuk masa lalu, buka untuk cinta baru. Nah, karena di sini seperti ada cinta baru masuk di bulan Februari, tapi ya masih ada mantan yang terus datang silih berganti di bulan Februari, di bulan Maret, sampai di bulan Maret. So, bertahanlah dengan situasi move on kamu. Jangan lagi menoleh ke belakang. Itu dari saya. Yang belum like, subscribe, yang belum komen, silakan di like, komen, subscribe, atau dislike pun it's okay. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.